Halo, saya kakak Mbak Yuko Abi, balik lagi ke channelku Mirsaing Channel. Dan pada video kali ini aku akan kasih tips ke kalian persiapan-persiapan apa aja sebelum kalian merantau. Di video kali ini aku sarankan kalau kalian mau merantau, kalian harus tonton video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like video ini, dan jangan lupa follow Instagramku. Dan aku akan kasih 6 tips in total. Kalau ada tips-tips selanjutnya akan aku bahas di video selanjutnya. Dan kita masuk tips yang pertama. Let's go. Tips yang pertama yaitu adalah kalian harus mutlak 100% belajar bahasa ke negara yang kalian tuju. Misalnya kalian pengen kerja di Arab, harus belajar bahasa Arab. Kalian pengen kerja di Hong Kong, harus belajar bahasa Kanton. Kalian mau bekerja di negara yang lain, kalian wajib mutlak harus belajar bahasa tersebut. Paling tidak belajar bahasa sehari-harinya mereka atau percakapan sehari-hari dengan orang-orang sekitar. Kalau kalian mau ke Kanada, mutlak kalian harus bisa belajar bahasa Inggris. Kalau kalian merasa kurang bahasa Inggrisnya, harus belajar. Kalau kalian merasa kurang, bahasa Inggrisku kurang, dan kamu tidak mau belajar, kamu mau enaknya tok, aku sarankan ya, lupakan Kanada sebagai negara impian kalian. Banyak kok aplikasi-aplikasi gratis yang memfasilitasi kalian supaya kalian bisa belajar bahasa Inggris. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang bahasa Inggrisnya pas-pasan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Semua bisa dipelajari. Langsung kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua yang harus kalian siapkan sebelum kalian merantau, yang kedua adalah uang. Kalian nggak mungkin merantau kalau kalian nggak punya uang. Jalur sekolah maupun jalur bekerja. Jalur sekolah, aku harus bayar tuition fee, uang sekolah dengan biaya sendiri. Kalau kalian mau masuk dengan jalur bekerja, kalian harus bayar agen TKI, agen apapun lah. Kalian harus bayar agen tersebut. Ngurus visa, kalian juga harus bayar, keluar duit. Tiket pesawat kalian ada yang disiapkan, ada yang tidak disiapkan. Kalau tidak disiapkan, kalian harus beli sendiri. Kalau kalian sering dengar, mungkin ada beberapa YouTuber atau orang-orang yang kerja di luar negeri, tanpa biaya, tanpa ini itu. Bandingkan berapa persen mereka dibandingkan orang Indonesia yang lain yang bekerja atau sekolah di luar negeri. Kalau kalian bisa masuk, kalian pengen coba peruntungan dengan masuk yang kesekian persen itu, aku rasa 1% nggak sampai. Mungkin taruhlah kita ambil 5%-nya. Dibanding 95% orang yang siapnya proper, yang persiapannya proper. Kalian kalau mau dalam tanda kutip menjudikan diri kalian ke 5% itu, silakan, dan aku bilang good luck. Mari kita masuk persiapan yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kamu harus riset negara yang mau kamu tuju sebelum kamu berangkat. Ini menurut aku penting buat persiapan dalam tanda kutip mental kalian sebelum kalian masuk atau terjun ke lapangan. Misalnya kalau kalian mau kerja atau mau sekolah di Kanada. Kalau Toronto, Toronto itu kota besar, kalian gampang riset, Toronto ada ini. Coba kalau kalian ke kota yang kecil yang belum terjamah oleh orang-orang banyak. Of course, tentunya kalian harus riset, kalian harus cari tahu, setidaknya googling demografinya seperti apa, cuacanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Bahkan kalian sampai harus ngerti orang-orang Indonesia yang di sana siapa aja, mereka di sini kerja atau mereka di negara tersebut kerja atau bersekolah, statusnya seperti apa. Itu dia, kalian harus riset. Terlebih kalau aku dulu, ambil contoh aku selalu riset weather, karena aku dulu was-was untuk masalah suhu atau cuaca di Kanada. Ketika winter mereka seberapa dingin, ketika summer mereka seberapa panas. Itu akan jadi persiapan mental aku. Ketika itu aku lihat Toronto, Toronto dinginnya sekitar -7, -10. Aku harus siap. Summernya sekitar plus 20 sampai 30 derajat Celcius. Aku siap. Dalam pikiranku, aku mempersiapkan mentalku dengan cara riset. Ini menurutku penting. Sekarang kita langsung masuk ke tips yang keempat.
Sekarang masuk tips yang keempat. Tips yang keempat yang aku harus kasih tahu kalian sebelum kalian merantau adalah kalian harus buang habit-habit jelek yang ada di hidup kalian. Kalau kalian sukanya foya-foya, kalau kalian sukanya enak-enak doang, cuman mau enaknya doang, lupakan Kanada sebagai negara impian kalian. Karena di sini banyak sekali godaan, tempat hiburan banyak. Apalagi ya, cewek-cewek cantik semua buat yang cowok-cowok ya. Di sini godaannya banyak banget. Kalau kalian nggak pinter-pinter nyimpen duit, kalian nggak pinter-pinter jaga diri, kalian nggak pinter-pinter survive, kalian akan gagal di Kanada. Kalian siapin mental kalian, hilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek, mulai latih diri kalian dengan latihan mental untuk mempersiapkan diri kalian merantau. Kita akan masuk ke tips yang kelima. Tips yang kelima ini adalah yang harus kalian asah sebelum kalian untuk merantau adalah mental survive kalian. Kalian nggak boleh pele-pele, kalian nggak boleh sok-sokan, kalian harus, istilahnya dalam tanda kutip, hati kalian harus kosong, pikiran kalian harus kosong, siap untuk menerima sesuatu yang baru. Pernah ada contoh kasus orang Indonesia datang ke Toronto, datang ke Kanada. Dia niatnya untuk merantau. Terus kita tanya, backgroundmu apa? Backgroundku adalah manajer. Dan setelah sampai Toronto, dia cari kerjaan manajer. Siapa yang mau meng-hire? Kalau aku punya perusahaan di Kanada, aku nggak mau nge-hire orang-orang Indonesia. Karena aku lebih tahu kemampuan orang-orang yang di Kanada. Ngerti nggak, paham nggak maksudku? Jadi mau nggak mau dia harus kerja dari scratch. Kerja bersih-bersih, kerja di restoran, dan dia nggak bisa kerja seperti itu. Akhirnya, walhasil dia harus pulang ke Indonesia. Itu adalah mental survive yang harus kalian asah. Jadi kamu nggak boleh pilih-pilih kerjaan. Apapun kerjaan di depan matamu, kalau itu bisa membawamu ke Kanada, ambil. Jangan ditunda, seberat apapun itu pekerjaannya, sesusah apapun itu cara mendapatkannya, ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Dan selanjutnya, kalau kalian merasa homesick, aduh nanti keluargaku gimana ya, aduh nanti kalau dia tak tinggal gimana ya, aduh nanti kalau ibuku tak tinggal gimana ya, kalian harus bisa mengatasi itu semua. Aku dulu sempet kangen-kangenan sama ibuku, cuman mau nggak mau, karena ini pilihan jalanku, aku harus mengatasi itu. Aku sempet nggak pulang ke Indonesia selama 4 tahun. Selama 4 tahun nggak pulang ke Indonesia. Aku terus di Kanada. Oke? Bisa nggak kalian? Komen di bawah kalau kalian bisa. Siap? Komen di bawah kalau kalian siap. Kita masuk ke tips yang terakhir. Dan kita masuk ke tips yang terakhir. Tips yang terakhir yang akan aku berikan adalah kalian harus berani beradaptasi secara ekstrim. Gimana itu maksudnya? Kalau kalian masih bawa budaya-budaya dari Indonesia ke Kanada atau ke tempat manapun kalian merantau, kalian gak akan maju. Contoh budaya jelek yang harus kalian hilangkan dari Indonesia sebelum kalian ke Kanada, terutama ya. Contohnya ngaret, malu, sungkan, ngomongin orang di belakang. Yang ini akan aku bahas di video selanjutnya. Sifat-sifat ini yang harus kalian hilangkan sebelum kalian merantau. Dan juga kalian harus berpikiran terbuka di sini. Beradaptasi nggak cuman hanya mengganti sesuatu yang ada di dalam diri kalian, tapi juga membuka diri. Di sini kalian akan bergaul dengan orang yang dengan berbagai macam orang dengan pikiran yang berbeda, dengan buah-buah pikiran yang berbeda. Misalnya ada orang yang setuju dengan contoh paling gampang, orang Indonesia yang kalau misalnya kalian anti dalam tanda kutip anti LGBT, di sini orang LGBT di mana-mana ada. Kalian harus terbuka dengan mereka, walaupun kalian mungkin tidak setuju dengan pemikiran mereka, setidaknya kalian harus berpikiran terbuka dan mau mengerti tentang point of view mereka. Gitu aja dariku. Komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan, komen di bawah kalau kalian ada sanggahan. Mudah-mudahan aku bisa menjawab. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Jangan lupa follow Instagramku juga @yoso_ray. I'll see you guys on my next video. Stay extreme, stay positive. Bye.